Oke, yuk kita bedah bareng salah satu raksasa retail di Indonesia, PT Era Jaya Swasembada, atau yang kodenya ERAA. Anda pasti sering lihat tokonya kan? Atau bahkan mungkin lagi pegang produk yang dibeli dari sana. Tapi sebagai investor, ada satu pertanyaan besar nih soal sahamnya. Mari kita gali lebih dalam, ada potensi apa sih di balik valuasi sahamnya yang kelihatan murah ini? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah perusahaan yang segitu dominannya di pasar, produknya ada di mana-mana, tapi kok harga sahamnya kelihatan dihukum pasar, kelihatan murah banget dibandingin pesaingnya. Ini teka-teki yang bakal kita coba pecahkan bareng-bareng. Sekarang coba lihat angka-angka ini. Ini dia inti masalahnya. PBV atau Price to Book Value REA itu cuma 0,78 kali. Artinya apa? Artinya harga sahamnya di pasar itu lebih rendah daripada nilai aset bersih perusahaan kalau dihitung di atas kertas. Terus lihat PER-nya, cuma 6,3 kali. Jauh banget di bawah MAPI dan ACES. Cuma dari dua angka ini aja, REA itu kelihatan murah banget. Oke, mari kita mulai dari awal. Kita perlu paham dulu, seberapa besar sih bisnis Era Jaya ini dan gimana ceritanya sampai valuasinya bisa semenarik ini. Sejak tahun 1996, Era Jaya itu udah jadi rajanya ponsel dan gadget di Indonesia. Kita semua tahu lah itu. Tapi, yang sering kelewat sama investor adalah perubahan besar yang lagi mereka lakukan. Mereka itu bukan lagi sekedar jualan gadget, tapi lagi sibuk membangun sebuah ekosistem gaya hidup yang jauh lebih lengkap. Nah, biar gampang ngertinya, strategi Era Jaya ini bisa kita bagi jadi dua bagian. Ada mesin lama yang selama ini jadi andalan, dan ada mesin baru yang lagi mereka panasin buat pertumbuhan ke depan. Ini dia kuncinya. Di sebelah kiri, itu mesin lamanya, jualan ponsel dan tablet. Bisnisnya emang gede banget, tapi margin untungnya tipis. Nah, di sebelah kanan, ini mesin barunya yang seru. Ada segmen gaya hidup, F&B kayak Paris Baguette, dan yang paling bikin kaget, distribusi mobil listrik Xpeng. Bisnis-bisnis inilah yang marginnya tebal dan punya potensi pertumbuhan yang luar biasa. Grafik ini nunjukin kondisi sampai kuartal 3 2023. Kelihatan jelas ya, sebagian besar kue penjualan itu masih datang dari ponsel dan tablet. Ini bukti kalau kita itu lagi ada di tengah-tengah masa transisi. Mesin barunya emang keren dan menjanjikan, tapi untuk sekarang, mesin lama ini masih jadi tulang punggung utama. Pertanyaannya, seberapa cepat mesin baru ini bisa ngebut dan ngambil alih? Cerita transformasi bisnis emang selalu menarik buat didengar. Tapi, sebagai investor yang cerdas, kita harus selalu cek angkanya. Yuk kita lihat, sinyal apa sih yang dikasih sama laporan keuangan mereka? Nah, di sini kita lihat gambaran yang campur aduk. Penjualan naik, itu bagus, 7,72%, tapi laba bersihnya turun tipis, 0,7%. Kenapa? Karena beban usahanya membengkak. Ini biaya dari ekspansi mereka yang gila-gilaan, buka ratusan toko baru, masuk ke bisnis mobil. Jadi ini bisa dibilang kayak sakit-sakit dahulu untuk senang-senang kemudian. Laba yang turun mungkin bikin beberapa investor jadi cemas ya, tapi di tengah situasi ini ada satu sinyal yang paling kuat yang datangnya justru dari orang-orang yang paling tahu kondisi perusahaan, yaitu manajemen Era Jaya sendiri. Dan apa yang mereka lakukan itu jauh lebih penting daripada sekedar angka laba satu kuartal. Dan ini dia sinyalnya. Di Januari 2024, mereka ngumumin program buyback atau pembelian kembali saham senilai 150 miliar rupiah. Ini bukan sekedar angka, ini adalah sebuah pernyataan sikap yang sangat kuat. Jadi, apa sih artinya buyback itu? Gampangnya gini, ini adalah cara perusahaan berinvestasi pada dirinya sendiri. Manajemen itu seolah-olah bilang ke pasar, "Hey, kami lihat harga saham kami ini kemurahan, jauh di bawah nilai aslinya. Jadi, kami pakai uang kas perusahaan buat borong saham kami sendiri." Ini adalah deklarasi kepercayaan diri tingkat tinggi. Oke, sekarang mari kita sambungkan semua titik-titik ini. Bisnis yang lagi berubah, manajemen yang super pede, dan kita kaitkan lagi ke pertanyaan awal kita soal valuasi. Selain buyback, lihat juga nih komitmen mereka ke para pemegang saham. Grafik ini nunjukin Era Jaya itu rajin banget bagi dividen dan konsisten. Di tahun 2023, yield dividennya itu sampai 5,08% loh. Ini bukti kalau perusahaan nggak cuma ngejar pertumbuhan, tapi juga ingat buat bagi-bagi keuntungan ke kita para investornya. Dan ternyata bukan cuma kita yang berpikir begini. Para analis profesional dari Sukor Sekuritas juga ngomong hal yang sama. Kata mereka, valuasi ERA ini nawarin titik masuk yang menarik. Nah, ini kan validasi penting dari pihak luar yang independen. Dan inilah gambaran lengkapnya. Kita balik lagi ke tabel perbandingan tadi, tapi sekarang ada kolom tambahan rekomendasi para analis. Hampir semuanya bilang beli.
Bahkan target harga konsensus dari Bloomberg itu ada di angka Rp603 per lembar saham. Artinya, ada potensi kenaikan yang lumayan signifikan dari harga sekarang. Tentu saja, nggak ada yang namanya investasi tanpa resiko. Sebagai seorang mentor, penting banget buat saya untuk ngasih lihat dua sisi koinnya. Mari kita lihat apa saja yang perlu diwaspadai dan apa peluangnya. Ada 3 risiko utama yang perlu kita pantau. Pertama, utang. Namanya ekspansi pasti butuh modal, seringkali dari utang, yang artinya beban bunga bisa naik. Kedua, nilai tukar rupiah. Karena banyak produknya impor, kalau rupiah melemah, margin keuntungan bisa kegerus. Dan ketiga, ya sudah pasti, persaingan di dunia retail yang dari dulu selalu ketat. Ini resiko real yang harus masuk hitungan. Tapi di sisi lain, peluangnya juga sangat jelas. Pertama, valuasinya yang sangat murah, itu ngasih kita semacam margin of safety. Kedua, diversifikasi ke bisnis-bisnis baru yang marginnya tebal, kayak mobil listrik Xpeng, itu adalah mesin pertumbuhan masa depan. Dan yang paling penting, komitmen dari manajemen lewat buyback dan dividen itu jadi pegangan yang kuat buat investor. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal kita. Di satu sisi, ada raksasa retail yang lagi bertransformasi besar-besaran, didukung manajemen yang sangat percaya diri, dan dijual dengan valuasi yang murah. Di sisi lain, ada resiko eksekusi dan tantangan ekonomi. Nah, pertanyaan terakhir ini bukan buat saya jawab, tapi untuk Anda renungkan. Apakah pasar saat ini sedang salah menilai? Apakah mereka terlalu fokus pada biaya jangka pendek dari transformasi ini dan jadi buta terhadap potensi jangka panjangnya? Keputusan ada di tangan Anda.